Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani hebat dengan biaya hemat, hasil berlipat-lipat. Salam petani sehat dengan Biosaka, alam menjadi selamat. Selamat berjumpa lagi dengan Tani Muda Jaya. Semoga para dulur tani, kadang tani semuanya selalu dalam naungan ridho ilahi, yang mana kita para petani selalu berusaha menanam dan terus menanam tanpa henti, tanpa mengenal putus asa, tanpa mengenal lelah, selalu berusaha untuk ikut menyumbang, ikut memenuhi gizi para anak negeri. Para kadang tani sekalian yang dirahmati Allah, kali ini Tani Muda ingin berbagi dan juga mungkin bisa berdiskusi, yaitu tentang bagaimana supaya kita selaku petani itu bisa meraih untung, bukan malah buntung, karena biaya yang kita keluarkan, biaya perawatan itu tidak sebanding dengan hasil ketika kita panen. Para kadang tani biasanya hasil panen kita itu ditentukan pupuk apa yang kita pakai, obat apa yang kita semprotkan, nah semacam itu, sehingga biaya perawatan, biaya pengolahan itu sangat luar biasa tingginya. Nah sebenarnya pertanyaannya itu begini para tani sekalian, sebenarnya tanah Indonesia, tanah kita itu dikatakan tanah subur, itu benar apa tidak? Bahkan ada sebuah lagu mengatakan, orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Semacam itu kondisi tanah, katanya, kabarnya tanah Indonesia, tanah kita itu semacam itu. Nah, namun kenyataannya di lapangan kok tidak seperti itu. Ketika dikatakan tanah kita itu tanah yang subur, kenapa ketika kita menanam padi, kita menanam jagung, coba kalau tidak dipupuk, kira-kira bagaimana para kadang tani? Pasti akan tidak bisa subur, pasti bahkan ada yang mengatakan tidak akan panen. Nah, padahal tadi katanya tanah kita tanah yang subur. Tanah subur itu kan berarti tanpa harus dipupuk itu sudah subur, sudah bisa menghasilkan. Tapi kenyataannya tanpa dipupuk, tanpa diobati, tanaman kita itu tidak bisa subur. Bahkan bisa-bisa tanaman kita tidak bisa panen. Itu kenyataan di lapangan semacam itu para kadang. Namun di sisi lain, ketika dikatakan tanah kita itu tidak subur pun juga bisa salah. Kenapa? Kenyataannya di sawah kita, di pematang kita, nah itu ada tumbuhan yang bisa tumbuh subur tanpa dipupuk, tanpa disemprot, itu bisa tumbuh subur. Siapa dia? Siapa mereka? Ya, mereka adalah rerumputan. Dia bisa tumbuh subur, bisa tumbuh hijau tanpa dipupuk, tanpa ada yang disemprot pakai ZPT atau apa. Rumput itu juga sudah bisa tumbuh subur, dia bisa berbunga, dia bisa berbuah. Nah itulah
rumput. Sebagai bukti bahwa tanah kita, tanah Indonesia itu memang tanah yang subur. Nah, sekarang terus apa yang membedakan antara rumput dengan tanaman yang kita tanam, yang kita kelola? Kok tidak bisa seperti rumput? Nah, ternyata kenapa ya? Nah, bisa jadi begini jawabannya para kadang tani. Kenapa tanaman yang kita pelihara yang berada di tengah sawah itu kok tidak bisa tumbuh subur ketika tidak dipupuk? Kenapa kok rumput meskipun ya itu di pematang sawah kita ataupun mungkin juga di tengah sawah kita, kenapa rerumputan itu kok bisa tumbuh subur? Apa yang membedakan? Nah, ternyata bisa jadi itu karena rerumputan itu masih tumbuh alami, karena rerumputan itu masih asli. Sementara tanaman kita itu sudah mengalami perubahan genetik yang tadinya mungkin tanaman padi itu 6 bulan baru panen. Nah, dari hasil olah teknologi manusia masa kini, maka padi yang tadinya 6 bulan itu bisa dipanen 4 bulan, ada yang 2 bulan sudah panen. Nah, semacam itu akhirnya mempengaruhi tanaman yang kita tanam itu harus mengikuti apa yang diatur oleh teknologi, sehingga kalau itu tidak melalui atau tidak mengikuti aturan-aturan, ya itu tadi tidak bisa subur, tidak bisa, bahkan tidak bisa panen. Itulah para kadang tani kondisi atau perbedaan antara rumput dan tanaman kita. Nah, sekarang berarti bagaimana, apakah tanaman kita itu masih bisa enggak, masih ada harapan enggak tanaman kita itu bisa menyerupai rumput yang tanpa dipupuk, yang tanpa disemprot pestisida, itu masih bisa tumbuh subur, bisa berbunga, bisa berbuah, bahkan bisa panen dengan baik tanpa harus mengeluarkan biaya yang mahal-mahal? Jawabannya adalah insya Allah bisa. Bagaimana caranya, bagaimana kiat-kiatnya, maka tunggu kabar selanjutnya. Sementara untuk kali ini cukup. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.